Muhasabah itu banyak sekali manfaatnya. Setiap perintah Allah dan perintah Rasul pasti banyak lautan hikmahnya, banyak manfaatnya. Pertama, manfaatnya kita muhasabah apa? Agar di akhirat kelak hisab kita diringankan. Hisab kita diringankan oleh Allah. Sebab di dunia sudah kita usahakan untuk menghisab diri. Muhasabah itu kan bukan cuma merenung, tapi mempraktekkan, memperbaiki diri. Sehingga hijrahnya benar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. Jadi kalau kita sering muhasabah, pasti ada sesuatu yang menggerakkan hati kita untuk berbuat baik. Ngapain berbuat jahat? Ngapain berbuat salah? Nggak ada gunanya. Ingat yang tadi 4 pertanyaan tadi kan? Insya Allah. Yang kedua, orang muhasabah itu insya Allah akan terus berada di dalam petunjuk. Kenapa demikian? Setelah dia bermuhasabah, dia akan berhati-hati dalam melangkah. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia tinggalkan tuh. Syubhat tahu bu? Ragu-ragu. Ini baik enggak sih? Ini bener apa enggak? Dia tinggalin tuh daripada salah. Apalagi yang nyata-nyata haram. Maka dia berada dalam petunjuk. Dan kaidah fikihnya pun begitu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada sesuatu yang engkau tidak ragu. Kalau enggak ragu, lakukan. Nah, itu berada di atas petunjuk itu. Saya ringkas yang ketiga. Manfaat untuk kita bermuhasabah, yaitu mengobati hati yang sakit. Hati sakit karena apa? Kecewa. Betul nggak? Hati sakit karena apa? Kecewa kepada siapa? Jangan bilang kepada suami, jangan ya. Suami juga saya bilangin ketika talim, jangan kecewa kepada istrimu, apapun keadaan istrimu. Ustadz dulu kayaknya bagus, sekarang setelah menikah berketahuan. Kenapa? Ngomongnya banyak, judas, kenceng ngomongnya. Saya bilang apa? Wahai para suami, bersyukurlah kalau punya istri bawel, judas. Kenapa? Nggak usah repot nyetel tip. Ya, dengerin aja apa yang dia mau, baru kemudian kita tunjukkan. Ustadz, suami saya pendiam. Alhamdulillah. Kalau suami pendiam tuh enak bu, nggak usah ngajak ke mall. Ya, itu contohnya. Nah, hati yang sakit itu setelah kita merenungkan, iya, buat apa kecewa? Orang sudah ada ukurannya, ya kan? Manusia di dunia ini pasti punya target, pasti punya keinginan. Tidak ada orang yang tidak punya cita-cita. Tapi tidak semua cita-cita kita akan Allah wujudkan atau bisa kita capai. Nggak mungkin. Pasti ada yang lewat dari kehidupan kita. Yang salah adalah ketika kita menyalahkan keadaan. Sudah menyempurnakan ikhtiar tapi nggak hasil itu. Ustadz, saya ini kurang apa? Sholat tahajud witir nggak pernah lepas. Pagi hari sholat duha, bukan 2 rakaat Ustadz, minimal 4 bahkan 8 rakaat. Baca Al-Quran tiap hari. Setiap malam sebelum tidur baca ayat-ayat khusus. As-Sajdah, Al-Mulk, malam Jumat surat Al-Kahfi. Zikir pagi petang sudah saya lakukan. Berdoa pada Allah, rasanya nggak pernah henti berdoa. Tapi hidupku nggak berubah-berubah Ustaz. Apa jawabannya? Dia belum paham bahwa Allah semakin dekat dengan dia. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Kurang sabar dia. Padahal kalau dia mau bersyukur, banyak sudah Allah berikan nikmat kepada dia saat dia dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit. Datang pertolongan last minute. Pernah ngalami gak bu? Sudah dalam keadaan genting gitu. Kemana ini caranya? Nggak sampai terpelanting, apalagi dibanting karena dapat pertolongan dari Allah. Pernah ngalami nggak? Masing-masing kita pernah ngalami. Itu sebenarnya karena kita pernah mengukir ketakwaan. Jadi doa-doa kita nggak semua langsung dikabulkan.
Ada saatnya waktu kita sempit baru dikabulkan oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Ta'arraf ilallahi faraha ya'rifka bisyiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sulit atau sempit. Cuman kita kurang bersyukur kadang-kadang. Ya, sibuk melihat ke atas. Rumusnya apa? Unduru ila man wa asfala minkum wa la tanduru ila man wa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu. Karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Betul gak? Lihat ke bawah, ya Allah Karim, aku masih Allah berikan A, B, C, D dan seterusnya. Ya kan? Kita bukan orang yang paling susah. Berarti dengan muhasabah kita akan qanaah. Nggak akan kecewa lagi. Sekalipun orang mengatakan hidupnya begitu-begitu aja, di sisi Allah tidak demikian. Dia semakin dicintai Allah. Cuman kurang sabar sedikit. Padahal kalau dia memahami, Allah akan pasti memberikan pertolongan kepadanya saat dia dalam keadaan terhimpit. Maka Allah SWT menjanjikan pada kita karunia yang tak terbatas, nggak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sekedar referensi saja, tidak usah dibaca, dicatat aja. Itu yang mengobati hati kita. Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 di ayat nomor 34. Itu rumus bersyukur. Kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. Sayangnya manusia banyak yang mengingkari nikmat Allah. Surat Ibrahim, surat yang ke-14 di ayat nomor 34. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini boleh dibaca ini. Yang ketemu tunjuk tangan. Quran surat 57. Quran surat 57 Al-Hadid. Ayatnya ada di nomor 23. Ayo ibu yang di depan ini, sudah ketemu? Yuk, 57 ayatnya 23. Saya bacakan ayatnya, ibu baca artinya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ayo. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau cita-cita kita ada yang tidak terwujud, ambil ini ayat. Emang begitu sunatullahnya. Enggak semua keinginan kita tercapai. Tapi kalau sedang dapat anugerah dari Allah, jangan sombong, menepuk dada dan berkata, siapa dulu dong gue. Ini karena kemampuan saya nih. Coba lihat kalau nggak ada saya, hati-hati. Allah tidak suka pada orang yang membanggakan diri. Yang keempat, setelah kita muhasabah, kita dapat hikmahnya apa? Selalu menganggap diri penuh kekurangan. Selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Saya ulangi ya. Selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Ada nggak orang yang tertipu dengan amal yang dia lakukan? Merasa sudah banyak yang dia lakukan. Wah, dia mah nggak ada apa-apanya. Hati-hati. Ya, dengan kita muhasabah merasa tadi itu yang kita lakukan masih sedikit. Apalagi melihat rekam jejaknya orang-orang soleh yang sudah nggak ada. Yang masih ada pun kita bisa. Beliau Masya Allah ibadahnya dan lain-lain ya. Apalagi kalau lihat tinta emas para sahabat, Masya Allah. Saya nukilkan satu saja ya, tinta emas sahabat yang satu ini. Namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau sering menangis terseduh-seduh. Lima yabkika ya Mu'ad, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Sahabat yang lain bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab,
Li'annallaha azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu nyawa dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti masuk kemana aku. Masuk surga kah aku atau masuk neraka kah aku. Padahal Mu'adz bin Jabal ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Sebab beliau termasuk peserta perang Badar. Beliau sahabatnya sangat dekat. Juru dakwahnya Nabi, ring 1 Rasulullah. Tapi gak kepedean dia. Maka kita mestinya begitu. Merasa kekurangan kita, kekurangan amal gitu ya. Maka kita terus menuai kebaikan. Masih ingat gak saya pernah bilang syair bunga dahlia? Masih ingat gak? Belum? Pernah belum? Kalau masih ingat saya gak sebutin. Lupa? Jangan-jangan belum ya. Bunga dahlia tak berduri, disiram air agar tak mati. Orang takwa punya bukti, beramal soleh setiap hari. Kata siapa bu? Kata Pak Ustaz. Ya. Jadi kita nggak merasa udah banyak bekal kita, merasa kekurangan, tidak tertipu dengan yang kita lakukan. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal itu sering nangis. Jadi kita boleh sering-sering nangis saat malam sunyi senyap orang tidur lelap. Saat malam sunyi senyap orang tidur lelap kita boleh menangis, sujud minta ampun kepada Allah di penghujung malam karena dosa kita banyak ya, kan gitu. Allah sangat senang itu dan ada hadisnya. Wa rajulun dzakara khaliyan fa fadat ainahu. Seorang yang berzikir di malam sunyi senyap hingga berlinang air matanya. Kalau nangis di malam sunyi senyap di hadapan Allah itu pasti kita ingat dosa kita. Ya kan? Bukan karena kurang uang belanja. Betul? Ya, kalau kurang uang belanja mah biasa ya. Istri saya berkata begini, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, uang belanja kurang, bukan masalah. Ibu pernah bilang gitu gak sama suami? Pernah bu bilang gitu bu? Maksudnya apa? Alhamdulillah. Iya. Makanya kalau ditanya mendingan kaya atau cukup, pilih mana? Cukup untuk apa? Untuk ibadah, cukup untuk lain-lain ya. Orang kaya itu belum tentu cukup bu. Makin kaya makin merasa miskin, sibuk ngejar dunia nggak ada habisnya. Padahal dia sudah punya banyak, lupa dia hidupnya akan berakhir. Ya. Jadi pilih mana, kaya atau cukup? Cukup kaya, alhamdulillah. Ukuran kaya kan di sini ya. Kemudian yang kelima dengan muhasabah kita merenungkan umur kita semakin berkurang, sudah ganti tahun ya 1444. Dengan muhasabah membuat diri kita tidak takabur. Sebab takabur atau sombong itu pakaiannya Allah, bukan pakaian manusia. Hati-hati. Maksudnya apa? Jadilah orang yang tawadu. Jadi orang yang tawadu. Gimana ciri orang yang tawadu itu? 1. Silman kotoaka, sambung silaturahminya kepada orang yang memutuskan silaturahminya. Gimana bu? Diputusin silaturahmi, kita tetap nyambung. Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang berat ya. Jangan bilang susah, sambung. Karena silaturahmi itu merekatkan kembali hubungan yang sudah mulai rapuh, mulai retak, mulai terkoyak. Kalau kita ucapkan salam enggan menjawab, ada tanda tanya itu, kita perlu tabayun. Pernah nggak bu ngucapin salam nggak dijawab? Pernah. Mungkin ibu salamnya salah, cuman ASSWRWB, maka nggak dijawab sama dia, ya nggak? Sebab itu nggak ada artinya. Ibu nulisnya ASSWRWB sih,
Coba assalamualaikum dijawab sama dia. Hati-hati, salam mesti lengkap. Minimal assalamualaikum jadi doa. Nah, orang yang tawadu itu Bu, selalu mendahului kebaikan. Usia tidak jadi penghalang. Orang tua mengucapkan salam kepada anak muda, pada anak kecil sekalipun, itu karena dia berpikir, aku hidup di dunia sudah lama, berarti dosaku lebih banyak dibandingkan anak kecil atau anak muda. Aku pengen dapat pahala besar, aku ucapkan salam pada dia, pahala lebih besar yang mendahului. Assalamualaikum. Itu orang tua berpikirnya positif. Tawadu dia, nggak sombong, rendah hati. Nah, anak muda berpikir sederhana juga. Aku hidup di dunia baru sebentar dibandingkan orang tua. Pasti amalku lebih sedikit dibandingkan orang tua. Maka wajib bagiku mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang tua. Paham Bu? Jadi yang bagus yang mana? Yang mendahului. Itu orang tawadu itu. Salam itu doa. Afsus salam bainakum. Itu ciri orang tawadu. Yang kedua, wa'fu amman zalamaka. Orang yang rendah hati tawadu itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang yang menzoliminya. Coba kita introspeksi Bu ya, setelah kita muhasabah. Kadang-kadang kita ingin membalas kezaliman seseorang. Pernah nggak tersirat di hati? Orang ini zolim kali, kapan aku bisa membalasnya? Pernah nggak tersirat di hati begitu? Sudah berkali-kali ku maafkan, masih sama kelakuannya. Dizolimi orang itu Bu, sebenarnya investasi buat kita, pahalanya besar. Kalau kita memaafkan. Udah dimaafkan Ustaz, dia lakukan, maafkan lagi. Yuk dibuka ayatnya ya, ini penting ini. Supaya kita jadi pemaaf. Quran surat 7 ayat 199. Yang sudah ketemu tunjuk tangan. Surat 7 Al-A'raf ayat 199. Saya bacakan ayatnya ya, baca artinya. Yang udah ketemu siapa? Tunjuk tangan supaya nggak tabrakan yang lain. Ibu belakang ya. Saya bacakan artinya ya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ayo. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang salah. Gimana Bu prakteknya Bu? Ringan? Enteng? Gampang atau mudah maafin orang? Orang zolim pada kita, kita maafin terus. Ustadz, sudah kurasakan begitu berat. Kan Ustadz pernah bilang, apa yang Ustadz bilang? Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, enggak kemana obat dicari. Di apotik. Ada? Enggak ada di apotik, enggak ada di toko besi. Jawabannya mana jawabannya? Surat 42 ayat nomor 40. Quran surat Asy-Syura surat 42 ayatnya nomor 40. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Surat 42 Asy-Syura ayatnya 40. Ya Ibu, silakan. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Sekali lagi Bu, prakteknya Bu, dizalimi kita maafkan, ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah, jangan bilang berat ya. Insya Allah. Itu ayatnya, pahalanya besar. Kan rugi kalau nggak kita maafkan, kita menyimpan dendam, makin sakit, ya kan? Kalau sudah merasa sakit gitu, susah diobati, berat buat kita nanti, bisa stres. Mendingan kita maafkan, pahalanya besar, doakan dia. Dia zalim sama kita, malah kita traktir. Oh Masya Allah, luar biasa itu. Iya kan? Nah, mau satu lagi ayatnya Bu, biar jadi pemaaf. Mau? Pengen tahu? Pengen tahu banget. Surat 3
Ini terakhir nih, resep jadi pemaaf ini dia. Surat 3 ayatnya nomor 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min khaulik. Quran surat 3 Ali Imran 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Masya Allah, Bu. Gimana lembutkan hati? Nggak kita perturutkan hati yang keras, lembutkan hati, maafin, doain. Nggak selesai musyawarah, nggak selesai bertawakal pada Allah. Barangkali ada sesuatu itu terjadi. Karena kita ingin dapat gelar takwa ya, harus jadi pemaaf. Ada resep lain nggak? Jadi pemaaf. Ibu-ibu kalau pagi sarapannya apa? Nasi uduk. Ya, nasi uduk. Nasi uduk sarapan pagi lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu sudah kumaafkan. Gak usah dihafal itu mah. Apa Bu? Jadi sudah lama berteman buat apa ya? Dibenci dimaafkan. Insya Allah. Terakhir ya. Orang yang tawadu ketiga apa amalannya? Wa'ti man haramaka. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Tuh tawadu tuh. Gak pernah ngasih tapi kita kasih terus. Gimana Bu prakteknya? Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi gimana kira-kira? Jangan bilang berat, nanti makin berat. Kan pengen dapat surga, jadi orang takwa. Tuh waktu kita kemarin berbagi sembelihan daging kurban, semua dikasih nggak? Yang kurban, yang nggak kurban, si sedang, si cukup, si kaya, non muslim, ya kan? Dibagi semua tuh orang tuh. Itu kan pelajaran luar biasa, ya kan? Coba dalam hidup kita, yadul ulya khairun menjadi sufla, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Baru namanya kita rendah hati. Saya mau cerita sedikit boleh Bu ya? Dikit aja ini. Ulama di India. Ini ulama di India. Mereka kalau malam hari itu keluar rumah saat orang mulai tidur lelap. Mereka keluar dari rumahnya, naik ke kereta-kereta ekonomi. Mereka bersihkan toilet kereta ekonomi. Karena ingin jadi orang yang tawadu itu ya, ikhlas ya. Dia lakukan itu. Itu ulama kelasnya itu. Dia bawa sabun, dia bawa deterjen, dia bawa sikat, pel. Ketika pagi hari penumpang naik ke kereta ekonomi, sudah wangi. Mereka nggak tahu siapa yang bersihkan. Nggak mungkin office boy. Itu kerjanya ulama. Nah begitu Bu. Mereka nggak pernah memberi kan? Tapi dilakukan itu. Saya bertanya pada ibu-ibu. Ibu pulang kampung, berhenti di rest area, masuk ke bilik toilet, ada yang meninggalkan jejak, disiram atau pindah ke kamar mandi sebelah? Kebetulan nggak pernah. Pernah nggak ngalami itu Bu? Berhenti di rest area, ada orang meninggalkan jejak sebelum kita, pindah ke kamar mandi sebelah atau ibu belum tawadu. Dia nggak pernah memberi kan? Nggak mungkin dia ngasih kita. Tapi di situ pelajaran luar biasa. Itu lama begitu. Maka ibu jangan pindah dalam hati. Alhamdulillah berkah gitu. Iya.
serius ini. Apa pelajarannya buat kita? Kalau di tempat umum saja toilet bersih, apalagi di rumah kita. Supaya tamu kalau ke rumah kita itu merasa nyaman. Betul nggak? Masjid-masjid musola mesti bersih, toiletnya mesti rapi gitu kan. Kalau di sini mah alhamdulillah ya Bu ya. Nah, itu salah satu contoh. Itu amalan ulama itu. Kisah lain kapan-kapan kita sambung lagi ya. Masih ada waktu nggak nih Bu? Hah? Boleh 10 menit lagi? Hah? Nanti ibu kan maghribnya di rumah ya kan. Nanti ditunggu suami. Ustaznya kelamaan nih karena ada yang protes. Saya ngisi taklim di satu tempat, ini Ustaz 5:30 belum pada pulang istri saya. Maaf ya Pak. Tapi setelah pulang ke rumah makin soleh nggak istri? Oh iya Ustaz, suami saya bilang buah manggis, buah kedondong. Yang penting servisnya dong. Yang keenam, yang terakhir, seseorang yang muhasabah akan pandai memanfaatkan waktu. Nah, itu yang mahal Bu. Orang Barat berkata the time is money, waktu adalah uang. Itu keliru itu. Kapitalis, borjuis, apa yang dikejar? Materi. Tidak salah dengan memanfaatkan waktu kita dapat uang, tapi filosofi itu nggak benar. Yang benar adalah waktu adalah ibadah. Semua kita persembahkan untuk Allah. Tidak ada yang sia-sia. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, kita persembahkan semua untuk Allah. Ngobrolnya pun bernilai, duduknya pun bernilai. Ibu masak pun bernilai surga itu. Kenapa? Ketika ibu masak, ibu berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Luar biasa. Itu perlu pembiasaan. Allah bisa karena di antaranya itu. Sedang ngepel, sedang setrika, jangan lupa lidah berzikir. Itu kalau nggak dibiasakan lidah keluh. Ya, ibu keluar rumah, jalan, ada gangguan di jalan. Apa Bu? Beling, kaca, ranting, ambil, buang. Ustadz, ada warna merah, gambarnya Bung Karno Hatta. Diambil atau tidak? Iya. Satu, kalau segepok. Ya, itu contohnya. Jadi waktu demi waktu itu nggak ada yang sia-sia. Orang Arab berkata, al waktu kasaifi fa in lam taqta'u qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Kalau engkau tak mampu menggunakan maka akan menebas lehermu. Jadi jangan kita sia-siakan. Ya, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Kesempurnaan iman seorang mukmin meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ngobrol pun yang bermanfaat.